Ada istilah apa-apa dalam kitab tasawuf itu qisim abwab namanya. Dalam kitab manazil itu ada qisim abwab. Berarti maknanya apa-apa kan, telah dibuka pintu batin. Laginya hati tanyo kamulai terbuka, iman tanyo kamulai bercahaya nanti. Lagi Al-Quran mengatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, orang yang telah dibuka dadanya kepada Islam, maka dia itu berada di atas nur daripada Tuhannya. Jadi iman tanyo kamulai bercahaya. Contoh je lagi apa-apa. Selamanya kan dum tapatih sagai na engkut di laut ya. Tapi hanati ingat untuk ya kawi, hanati ingat sapu, hanati ingat. Cuma tapatih mentong. Majino tu kan kata buka pintu batin. Kamu lai ingat-ingat yang kengkut. Ya kan? Dan kamu lai tablo kawi. Dan kamu lai tanyong-tanyong bawa di kawi yang berpengalaman pempun dabuh dan dipat yang get tadi kawi. Jadi batin tanyo kamu lai terbuka kepada barangnya, nyanyen ka bersinar nanti. Jadi ikan itu kamu cahaya lagi peng cit. Selamanya tak ikut ya kan, pengnya penting. Piantom pernah bergerak untuk melakukan upaya dan usaha untuk memperoleh uang itu. Tapi yakin danyo bahwa pengnya cukup penting, kebutuhan. Ajino ka mulai bercahaya loh ni. Ya, ka mulai danyong lapangan kerja, ka mulai pegot usaha-usaha untuk memperoleh apa namanya pengen. Jadi dia itu mulai bersinar di dalam batin. Jadi apa-apa menyoka terbuka pintu batinan, geberilah kegetanyo berbagai macam sifat. Di antara lain adalah khusyuk. Khusyuk ni awaknya ni yang merompok khusyuk tu. Dia zuhud, macam zuhud dan macam-macam, termasuk isfaq ya, takut dan sayang kepada di antara lain kepada amal tanyo kahek tak beramal, tapi kan hantom pernah sayang dan takut tanyo kepada amal tanyo biasa mentong lu tak pobut kala nyo kamu lai temakut gedung li Allah Tuhan yang kamu lai jalan lagi nyan kata buka pintu batin. Jadi untuk terbuka pintu batin nyo harus berangkat daripada makam taubat. Rodih mulai ji. Bapak. Makam taubat tanya harus banyak bertafakur. Tanya harus banyak bertafakur kepada macam-macam, di antara lain dosa-dosa katanya. Baiklah malamnya khusyuk. Khusyuknya apa-apa? Hakikat dari khusyuk itu, makna khusyuk adalah padam nafsu dari banyak kemauannya khusyuk nanti. Jadi nafsu tanya hanya banyak kemauan. Istilah pegawai kan, kemauan jak jek kopi, kemauan jak kena, kemauan jak kedih, hanali kapadam. Karena kawatian lemah kepala akan tu, menyotelat tatamong bengeh agaknya. Jadi gaduh bandum kemauan yang lain-lainan.
Ya wait ya je kopi, ya duduk, ya nongkrong kuno, nongkrong kedai, kau le dah kemauanan yang gadoh kan. Karena terlihat apa namanya kebesaran pimpinan, karena beliau mengatakan damang kantor harus disiplin, bajai harus rapi dan seragam dan sebagainya peraturan. Lemah banduman. Makanya kan kemauan kopi, kemauan jak wait bang bak jem kantor gadoh bandum yang kena khusyuk modern. Hakikat khusyuk adalah patuh nyanci. Karena takut pak, atau kan karena sayang, karena temakut tunduk tu yang khusyuk lagi, atau karena sayang. Terlihat kehebatan dan kemuliaan orang yang disayangi dan orang itu sanggup memberi nikmat, dan juga melihat kekuatan orang yang ditakuti itu karena dia mampu memberi pahala dan mampu dia memberi siksa. Terlihatnya Allah terlihat bandung. Jadi terlihat dengan mata batin nunggu kehebatan Allah, keagungan Allah. Dia mampu memberi pahala, mampu memberi siksa. Nasib tanya berada di tangannya. Terlihat itu dalam mata batin tanya. Dekalah tunduk, gadohlah kemauan bak selain Allah yang khusyuk nanya. Sebenarnya hak ejak bet bak masjid, mabak ingat ke perintah Allah, ke perintah Nabi, kah ke payah ajak. Kan? Nya awak ajak bet kau tentai hari ngaji lah bang. Betalah empung lu kalau kebetulan ya salat maghrib, mana bet ikut juga dia sihat. Kon bet modern lah, je cik tapi kan terlepas lah macam-macam. Artinya inohat mangat hat, ajak je kopi kalau inohat. Dah cek langit ke roh dah okey dah pegahnya, dah pegah haji, dah pegah bangun dah yo. Dah pegah hai tentang kehebatan dah yo. Pula lain pak dah dengar mah dah yo. Kon tanya tapi yang dah pegah bagap lun mono, lun mudi. Kan tapi karena terbayang tuntut ilmu perintah Allah, perintah Nabi, nampak tak berkotak payah tajak nyan khusyuk naji. Padam kemauan, gadoh kemauan kepada selain Allah dikarenakan terlihat kebesaran dan keagungannya. Ya na mudah dah capai nan mentong muno qisim abwab nanji. Hanya dibuka itu diberikan bagi orang yang dibuka pintu batin. Masalah tanya ke katruk bak makam dibuka pintu batin yang nomor 2 koi pemahaman je lah harus terpahami bagai Nah khusyuk itu tingkat yang paling dasar adalah ada perasaan hina dengku bagi perintah yang diperintahkan. Nak rasanya beribadat kepada orang yang memerintahkan, masuk menuntut ilmu, termasuk berakhlak mulia, termasuk salat jamaah, itu semua adalah perintah dari Allah. Jina merasa hina bagi perintah itu, beribadat kepada orang yang memerintahkan, merasa diri lemah dan hina terhadap hukum, dan merasa diri rendah sebab selalu diperhatikan oleh Allah. Nya hana bisa anak benana hana mungkin tak abaikan, karenanya adalah perintah Allah. Terlihatlah kebesaran dan keagungannya, tunduk tu nyan khusyuk naji. Sabar je dengan pengertian khusyuk dalam sembahyang lagi ngaji khusyuk apa ni dalam sembahyang hidup pak khusyuk kan pak lam batin tanya lam keseharian tanya kena khusyuk. Jadi di luar sembahyang pun baik khusyuk anak khusyuk sih kabar ubudiyahnya kan sembahyang mentang pak
20 per jam tanya berhubungan dengan Allah, berkhusyuk sampai berarti. Mbak mai kau menyai luar sembahyang nak khusyuk, lan sembahyang nak khusyuk cik atas sabar ni ya. Ana ulun lan sembahyang khusyuk dah, mai luar lu nak khusyuk li. Hana sabar je tu. Sebab makna khusyuk adalah tunduk kepada perintah orang yang memerintahkan. Man di luar sembahyang nak perintah bang. Di luar sembahyang nak perintah. Nah, nyo you hindari, nyo you pebut. Makanya kan dalam 20 per jam makna khusyukan kon dalam salat. Cuma lebih dalam salat karena kita sedang secara khusus sedang berhadapan. Jadi wajah tu wajhiyahnya aku menghadap batinku dalam sembahyang, dalam hidupku maksudnya. Masa tanya hadap hati ke Allah dalam sembahyang tok, di luar sembahyang jut baik hadap li. Pandai nak cerita lagi kan. Jadi wajah tu wajhiyah lillazi, aku menghadap batinku kepada pencipta langit, kepada pencipta bumi, pak kan? Dalam sembahyang, di luar sembahyang, di dalam kehidupan maksudnya. Yang gaji kerana hadis pak orang malim lebih get daripada ibadah orang jahil, kerana yang kena contoh ni. Nasira ulama saleh, istirahat kedua pak sambil lagi ingat Allah. Dan berdoa tanya dah sembahyang sunat, untuk mai mekat lah sembahyang, untuk mai jauh pekan. Yang ibadat ni. Kon tanya yang tengah rukuk sujudnya. Ya, baru yang khusyuk. Makam muraqabah kamu baru buat dengan ibu-ibu balik serus kitab serus salikin itu na bab nanji na pengajian nanji musyaratah nanji apa nanji musyaratahnya pak dapegot program harian yang bersifat gek-gek tau. Nyolun ronyo yang bengah juan dapat duan. Usahakan lumayan jamaah balimong bawa teh. Nya musyaratah naji. Peget planning naji. Kan? Tetap ju ketetapanan. Dan tu ronyo duha ku semayang cid. Witir ku semayang cid ronyo. Qabliyah ba'diyah semayang cik lah kosong-kosong watenya ku Quran dan ku usahakan hang ku pegah balik yang sia-sia lagi baro-baro lagi tuntun lalu kasip tak ke habis watai kenan tak cuma untuk jangka 1 hari lah pegot ji nyan nanti bahkan musyaratahan gayu oleh agama program lagi kan baik-baik kebetulan mentang pah nak abut pada masjid ikut tu baik cik perintah agama you jabut mitanya hana carilah walau ke negeri Cina mat cik dari SD tak hafal hadisan karena metulis bab bintih rumah sekolah tu utulubul ilma walau bisin kan carilah ilmu ke negeri Cina nya pak konanggro Cina maksudnya lah hadisan dipegah oleh sebahagian ahli hadis itu bahasa kiasan nejak ber walau jauh tak ban nejak tetap harus nejak nya maksudnya kekelah Cina bahasa kiasan punya dia ke maheng apa dia maheng kat cok nya pun mana je anak baik lelaki baik apa tak dia anak barang ya tu dia apa nyosal benar Luqmanul Hakim begah ba anak kajak ber ne masa hanya kajak karena lumpuh atau kiban kaai yang bet hanya tinggal kah nyan perintah Luqmanul Hakim kepada putranya manu nanya pokok-pokok ragu buno kamu berihya dengan dewan guru buat pesantren kan siang malam hal-halnya harus terfikir tadi hang lebih fikir khusus istimewa tak bah donya ubah yang kana kajet je uji suna rumah bang saya kawati ujian hana basah ati ke angin hana kena angin kaman berarti ndak rumah mewah pi nyanci manfaat ji ndak hana mewah nyanci manfaat ji kan
Mabek dah pegok leh nya napeng silakan pegok belagak pecut, tapi bunuh yang cerita ji. Jangan fokus pikiran kenan karena wate sangat terbatas. Amban. Kamu bunuh but ihyanya ke masalah taharah. Taharah. Awak sahabat Nabi ni ana fokus tak necis tak ana mana ni. Asal menurut syariat kaji juga deh. Contoh rahai kai man sahabat ana pakai cok batal he nak pleu ju berangkat ju karena jed ke karena jed ba Allah ba Nabi maka mereka mbanu pakon nampak begal Imam Ghazali menyogleh kau lebih gelom kan sahabat Nabi itu dia fokus pikiran kepada hal-hal yang maha penting, maka but-but kecil bah berlalu juga dia ditanya ada kecil-kecil bang Hurau malam habis humu kenaan mendum. Kan? Mata buat tu khusyuk malam mapak macam mana khusyuk? Kan? Ya benar. Tapi jamaah malam Rabu insya-Allah. Kira aku Salahuddin dapat katrik tak but. Ya amin Itu musyaratah nanti. Dalam musyaratah bang baru pakai muraqabah. Pakai muraqabah datang yang but malam. Khusyuknya kan hadir sabe na perintah na larangan, na perintah na larangan. Ban mejak pada sebuah tempat nya kena kujak. Na setuju Allah dan Nabi ban mejak pegah sesuatu. Nya Allah dan Nabi na cocok menyo tak pegah. Jadi merasa dipantau. Akhirnya dia tunduk. Nya hanya terpegah karena nyo bahan terpegah Nabi hanya setuju. Andai Nabi lika getegur nyo bahan terpegah baik terpegah je deh kan tunduk yang tunduknya dia akan khusyuk muraqabah dari muraqabah dia kembali kata bunuh baca muraqabah nalom sabote nunggu muhasabah nanti nyen ba ujung hari maknanya menyoba awal hari perbunuh musyaratah pegok planning pegok program harian nyolun duha benar nyo jamaah benar Quran bum temai but zikir bum temai bacut alenyan pegah yang hanaget ku hindari hati yang hanaget selamanya ku coba latih bekli lagi berolom tak pegot seput tengku atau malam gabaro tak pegot muhasabah bunuh bunga ho ku jak pak kudu dan pu ku pegah nya lemah tu dua abah hasil manakala bidang salat jamaah hadir balimong nyan pu tak pegok pak alhamdulillah karunia nyan kon kekuatan tanya lemah tu but salah nang ke taubat ulang tajdid taubat nanti nunggu muhasabah nanti nalom nunggu muaqabah nanti tak siksa ro bacu balik tak pegok program semalam duha hana tak pegok tak qada juga deh 8 rakaat juga qada malaman ada sunat qada sembahyang sunat duha benar pada 2 rakaat je kan paling le 12 menurut pendapat daif menurut pendapat kuat 8 kan aku selalu di 8 tapi insya-Allah kan kali programnya singoh 8 dapat tu opa je berdua rakaat kan kan jadi kan tapoh ro tak qada tu nyo rencana pokok ratib detik tak buka program le sembahyang duha buka ratib jam 5 waktu go la ilaha illallah la ilaha illallah hanam seretuh rupa je bang kita peduk serbai juga deh dah hukum ro muaqabah nanti penting kan pohro tu jadi lingkungan lagi kan maka nam anta'budallah engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah nya manyang dah hanya maqam musyahadah nanti jika tidak maka yakinlah Allah melihat engkau nyan muraqabah cid maqam kedua kan hebah martabat murak benanan apa istilah dia anta'budallah ka'annaka maqam ihsan ya jadi anta'budallah ka'annaka tarahu itu satu yang manyangan tanya nunggu kan takalon Allah dengan mata batin tapi makon terang dah Allah so terang mana nunggu mana so terang wujud je so terang
lukisan dengan pelukis seorang wujud ji. Hebatlah wujud pelukis lah, karena lukisan dari pelukis. Pelukis nyai pegot le lukisan. Kan lukisan dipegot le pelukis, maka wujud pelukis itu lebih terang lemah haji. Jadi bantah kalau lukisan menyetayang mata kabur-kabur becut, cuma lukisan lemah. Menyetayang tajam kalon itu perbuatan pelukis. Jadi lemah karya, maka terlihatlah keberadaan sang pelukis. Musyahadah namanya, melihat Allah dengan mata batin. Allah kiban lagi dalam tiput 20 je. Laisa kamislihi syai'un, wujud qidam baqa yang kelagian. Maka ji harus belajar akidah leh. Kemudian kau ji leboh tingkat maqam misano. Ada yang kedua, merasa dilihat. Ada yang buat malam. Yang dua-duanya andai gagal itu dimaafkan. Nah, sabah tu makam ji, iaitu memahami rukun dan syarat ibadat. Kan? Memahami rukun dan syarat ibadat. Nyan menyo hanjut gagal, nyan hana maaf. Bang, padu semayang si pegah bah semayang rukun heblah kiban. Nit kiban, syarat rukuk kiban. Kan? Sunat ab'ad yang toh, sunat hayat yang toh. Umar teguh iluh nampu man, nyan ka kacau. Ya? Mana pemaah? Nah, dua roh pemaah. Bantamu Islam zero. Ya, ji ada depat beda rukuk dan sujud. Ya? Hanya ni pemaah. Sabah tu teguhan tinggal di pedalaman yang hana udip agama, hana agama. Sehingga hantai dengar azan, hantai dengar pengajian, hantai dengar nyata pegajak ber jadi jak ber. Ita yang lom pe bernan. Ya semayang, pe semayangnya. Yang daerahnya tinggal. Nya pemaah je lah. Mana modelan daerah lagi yo? Di Indonesia mantap kan? Hanali sang. Kalau awak pakai baju on kaya kayak pakai HP je le yo. Pak TV lah. Ni baca orang kaya tak kan? Top je dengan orang kaya. Tapi pakai HP Android lah bang. Kan? Keren je. Berarti katruk Bandung dakwah. Jadi itu tidak dimaafkan. Nyana mafhum syarat rukunat, nyana pemaaf tu. Jadi syarat salah sabah syarat sah sembahyang mengenal dah wajib, dah sunat. Kaji bah. Baca bandang, amban. Jadi kan kata mau makan. Jadi khusyuk tunggu tingkat pertama, perasaan hina bagi perintah yang diperintahkan. Bang, nabi masjid aja. Sebenarnya aku jargu, mak karena perintah Nabi dan Allahnya payah saja. Hana paelah nyan khusyuk tingkat pertama. Tunduk naji. Makna khusyuk apa? Tunduk. Kaji nah. Tingkat selanjutnya termasuk khusyuk mengintip bahaya amal dan penyakit amal dan penyakit nafsu. Kamu mulai mengintip tunggu. Amai kaget lagi oh. Bak tangani masjid ke amai ya. Bak tangani kampung ke amai ya. Bak ibadat ke amai. Main jamaah rutin limang bawa teh kan cukup pah. Nabe Quran lom, hafai lom Quran. Kan amai. Jino tengku amai yang tanya perbunan kamu mulai tadalami pat hanapah. Pat cacat ji. Hanya modern dalami-dalami ya kita ajak akan tu puno. Kau kata ajak tapi poh 8 kata ajak pegah wo poh 5 tahu. Pakai baju seragam, pakai pah kerja aji. Ya kan? Majino kamu mulai tadalami nilai-nilai cara-cara tanya bekerja. Pat cacat ji. Yang mendalami-dalamian itu adalah khusyuk martabat kedua. Bahaya amal tu yang cukup gawat no. Lemah yang mendorong kepada amal. Tengah mangat-mangat jabut lagi yo. Nah lego pertemuan kah na lemah leh tun. Hei mana bu? Ha bang.
Sengap mentong nak saja lun. Ya, amban. Pai tengok seru dah. Kan lemah-lemah li. Ya? Nya lepas le kan. Kampung lun lambu ana dia nah. Nah je. Nya tengku bahaya amal. Ka bermasalah berarti tanya. Istilah ni kan tengok mangat-mangat temekat, pelap tutup kedai. Yang kena masalah je. Cuma yang kedai bagah tak lemah. Pergi bang lah weh. Ana aku ke lentuk kedai nak sewa ali. Lemah je masalah je. Tapi ki bang lah weh. Nyah nak saut. Kacau nunggu pakon. Tengok mangat lonjak apa dan lonjak le. Nyah na jawapan. Cik bidang je mentang cepat tak jawapan je. Nyo nunggu, kan? Nyan penanan lemah amji penyakit tu nyo kenong bak tanya lepas bahaya. Pertama kaslun. Kaslunnya malas. Malas buat mana ji? Buat mana ji? Malas lah jawapan. Hana je kebutan. Makna malas na wate tengkukan haid terpebut. Nyan malas lepas le buat masyarakat ni. Nyo le tak maghrib lagi no konjit ya ber siat kah nak trip maka kai bang ni no. Bak mati hai ja. Mai ja. Iweh li semai weh ju. Padahal menyo pilih ikut ber mentang daripada semayang. Yang pah tak mai baik menang. Sebab wajib bandua tunggu. Medih. Apa jadi kan medih. Awak semayang kan lambu padung bosaf. Taruhlah limang. Medih kan semayang tak bosaf aja ber limang bosaf. Nya merumentap. Karena lebih berat wajib menuntut ilmu dari wajib semayang. Nya buor aja. Yang lepas le kan dalam kampung. Bak kedai tu, bangku berkedai yang kam kilat le kan. Ya, Tebak-bak kero dunia tinggai, akhirat tinggai. Ya, hana maju-maju. Kaslun nanti. Sabah tu kan malalun nanti. Gelak bahasa Aceh. Tengok mangat-mangat zikir tawajuh malarabu. Kanan malam-mali kagelak. Padahal gotrok bahajat lom. Karena zikir tawajuhnya petbah tingkat ji baru mantap. Zikir ghaflah, zikir yaqdah, zikir khudur, zikir ghaibah. Matanya kata berangkat. Nah zikir tingkat syariat, zikir tingkat tarik salat najid. Nah zikir tingkat tarik syariat, salat tingkat syariat. Salat tingkat syariat maksudnya apa kan? Dum'i tapabut rukun heblah. Hati hana khusyuk, hati hana sujud, hati hana rukuk. Kayak gitu. Ya. Malalun, apa namanya? Bahasa Aceh pun gelak. Jenuh maknanya. Bahasa Indonesia Raya aja jenuh. Sabah tu futur naji. Futurnya kan kacau hati, kacau pikiran, ngon bah-bah dunia, muhai ibadat tu. Kira bang, anak cana yo nunggu. Ilu kai pengut legok bagan tuai ya. But lu kai paplung. Pempeng ke kada. Makin bala jak apa? Kau jak apa kita sakit ulai. Ya kanan, ajak juga. Nyam futur naji. Padahal hana tajak abut pitanya cik kai pengut, ndak tajak. Cik kai pengut cik hana urusan nanti lain bab. Tapi kacau tu. Ada berapa kakak kenang dah. Kamu menalah lebih kira. Kamu lagi yang ni. Kacau pala ladum bah rumah tangga, ladum bah partai, ladum anak menang caleg. Anak lemah leh masjid. Dia yang polo kalau. Ladum bah kedai, ladum bah kantor, ladum bah proyek. Dupah jayan. La rumah tangga tengok gelas sabah mekemat lain. Kena tu man. Sakit mak ji, kasihat kata anak ji lam. Kasihat awaknya kan punya orang tanya. Nak ke ju sabi. Kan? Jadi futur terjadilah futur. Kacau hati, kacau pikiran. Kan? Hati nawa pekerja apa tak tahu juga apa tak ni. Lu tengok mumang kerol. Kan tu. Jadi kan ulangi, bahaya amal adalah lemah. Tengah mangat jabut, anak mangat li. Tengah mangat ibadat,
Hana mangali. Ronyan ban bawa haji luar biasa. Ya kai klep. Ha nu. Nyan kon mutayo ugot bagi ngancik karena dia nak nafsu. Ana masalah. Mat be ana masalah aju. Dah berdoa rumah maksud dia kam sempom beta sangat enan. Ha ban. Ya nafsu. Payah tak tu. Ji penting tak guru ji. Nyona guru tayo tegar tu karena ana urun kontrol. Lagi kantu kan berjalan lagak tak. Karena na pimpinan. Ya. Cik mana ji? Lalu tengku kan tak bahaya amal tafarruq niat nanti. Niat mutabu-tabu dalam beramal. Bak masjid kapah tu. Ma bak nit kah napa? Behana mangga umpak kecil bama haji. Behana mangga BKM. Yang kakak kai pelung lain kan. Ya kan? Atau napa pemaksud tertentu di balik kan. Ya kan? Umpamanya hana ke contoh sagai. Itu namanya tafarruq nanti. Tafarruq ni niat. Alanya nengko itu banyak sekali itu. Dan hana mudah tak pergi. Tamu sedekah nengko. Lupa hayu yang nyona awak tepu kan. Walaupun dia tulis hamba Allah handa bi tulisan, nya hamba Allah tulis tulisan lu. Pokoknya ikhlas. Nanti wak kedai dah perahnya tanya hamba Allah be ana moho. Ramah ada bitulis tanya tak jaga beria angkanya ji dalam kitab Iqadul Himam itu dikatakan tidak mudah mencapai martabat ikhlas melainkan orang siddiqun, orang siddiq, orang khawas. Bayangkan aku model-model tanya maka tanya haji piu-piu bertobat. Tafarruq niat yang kelepak syarat amal rukun amal hana sempurna nyan bahaya amal mendung. Ni tunggu, ni semayang. Hanampum neo kasat ta'rat ta'yin ngajar lun semayang fardu maghrib lai rakaat menghadap kiblat nyan toh wajib lang kawannya toh sunat lam kawannya ho mendum jawabannya. Cina ni pak, sengaja lun semayang fardu maghrib lai rakaat menghadap kiblat tunai makmuman jaja Jumaat menajid. Toh syarat sah Jumaat dah syarat wajib Jumaat, tajak Jumaat, titik urah Jumaat. Hana moho tu. Syarat sujud hana moho. Kan? Hana tak berfikir. Sujud sawi pi hana umpum na yo. Kan? Kibat cara je. Nyan penanan bahaya amal. Kan aku baca tu. Bahaya penyakit amal. Abuno bahaya amal. Ujub dan ria ya nama. Penyakit ni pah kapah tu mepom dah malim dah mepom mendum bak pebut pi lepas pah mambam jampung ujub macam kacau tau. Nampak orang ujub tu ujub lemah kelebihan lupa kepada sumber yang ujub nani yang lemah bak tengok kelebihan padahal yang karuni hana lemah karunia yang lemah je apa kelebihan je lemah tekalah ujub daria. Sedangkan penyakit nafsu sombong. Ada saya kena lebihan sombong juga dah. Bagahan. Ni hana lebih benar sombong tu mah. Dia awak hana peng kau hana perah lagi ngolo be gok-gok lu hana peng. Pajan cik perah ngolo be gok-gok ro. Ji penyebab tekabuan gua pertama malim. Cendikiawan, doktor, profesor, abunya abu je. Kengkam malim kan. Yang asai kamalim yang peluang tu terkabur kanan anggap yang hana malim mubutat. Yang kedua ahli ibadah hana weh-weh bab masjid hana weh-weh dalam kebaikan yang peluang untuk terkabur kanan alian le harta na jabatan bahaya tak cik jabatan ladum terkecak dah bana jabatan sehingga Firaun karena jabatan gepegaro je Tuhan. Ya kan? Hana tok pelaku lero karena hebat dah mandum temakut gajuro Tuhan. Saya ndak hana pegah Tuhan, bahasa-bahasa Tuhan nak kencit gogo. Pada ke ngongke bego ya jisi dah. Mana pegah Tuhan, becik dah kan bahasa Tuhan mutakabbir. Kajian aku kemudian sombong, banyak penyakit orang aku
yang pelai tak ada tepa han gadah ngan malim kan. Han gadah ngan tegar ibadat. Itu kata kitab Tanwir Qulub. Harus tempuh jalan tarikat, harus na guru pembimbing. Gadah terkabur dengan ibadah, mentamah juga terkabur kebak tegar tak ibadat. Tapi baik lagi orang cakap pula ya, yang tegar-tegar ibadah haji bandu. Oh kau menan peluang untuk terkaburan kana lagu yang kata kitab Tanwir Qulub. Alian dengki dan tamak, berkelam di Masjid Ulai Karing, tamak pengajiannya. Itu tak baca rumah Kabir Wate, tamaknya neguan terbagi-bagi je. Nah tamak tingkat tinggi, dia itu memandang bak selain Allahnya na kekuatan, yang tamak je. Akhirnya batin dia menggantung ke makhluk, hormat ke makhluk, takut ke makhluk, karena dia napu taharap haji. Yang kata teka je penyakit tamak. Ubat je warak. Kan? Itu lebih khusus baca rumah. Alanya penyakit nafsu long, cinta ke dunia juga menjadi penyebab sumber segala keburukan amal. Galak ke dunia. Kacau you. Kan? Kali Nabi, cinta dunia sumber segala kejahatan. Baiklah demikian teman-teman.